Oke, salam semuanya. Nah, pada hari ini kita akan membahas PAI dan first declaration. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Boy Fernando Zero dari PAK 2021. Nah, saya akan membahas tentang PAI dan first declaration. Oke. Verb artinya kata kerja. Nah, verb ini kayak gimana ya? Apa yang kita kerjakan itu namanya kata kerja. Nah, sedangkan verb ini ada 3 macam gitu ya. Nah, ada imperator, dan PAI. Nah, yang saya bahas hari ini adalah PAI dan first declaration. Nah, sebelum kita masuk dalam PAI, saya akan membagikan kepada teman-teman semua bahwa PAI ini ada rumusnya. Nah, sebelum itu kepanjangan dari PAI ini adalah present active indicative. Nah, sebelum itu kita masuk dalam rumusnya. Nah, pertamanya itu O. Nah, kalau O itu berarti kalau pertama itu adalah individu gitu ya teman-teman, individu. Nah, kalau di singular, kalau sedangkan di plural itu omen gitu ya. Nah, omen ini dia lebih dari 2 gitu. Nah, kalau di singular itu orang kedua. Nah, orang kedua itu age. Nah, you dalam bahasa Inggrisnya berarti kamu dan dia gitu. Itu orang kedua. Kalau di plural et. Nah, et itu kamu. Berarti kamu lebih. Nah, kita masuk dengan ketiga. Nah, orang ketiga ini maksudnya orang ketiga. Nah, contohnya kan kamu dan dia dan satu lagi. Kayak kita bilang kayak ada pelakor gitu teman-teman. Nah, dalam ibaratnya itu A. Nah, A ini dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu he, she, dan it. Kalau sedangkan di plural itu ocean. Nah, ocean ini they. Nah, they ini terjemahan dari bahasa Inggris. They berarti lebih dari 3 atau kelebihan gitu teman-teman. Oke, sebelum itu kita masuk dalam contohnya. Nah, contohnya ini yang pertama tadi saya udah jelasin bahwa di dalam TA ini kita harus tahu bahasa Yunani dulu sebelum kita masuk dalam akhirannya. Nah, yang pertamanya itu blepo. Nah, kenapa dibilang blepo? Karena saya sudah jelasin tadi ada akhirannya gitu. Akhirannya itu O. Nah, saya sudah jelasin di rumusnya tadi. Di rumusnya, ini dia O yang pertama. Berarti PAI second singular. Berarti orang pertama ini berarti di singular. Nah, dalam bahasa Inggrisnya terjemahannya yaitu I see. Nah, dalam S ini itulah terjemahan singular yang pertama. Nah, kalau sedangkan yang keduanya itu orang keduanya itu adalah the page. Nah, the page ini dalam bentuk PI-nya ini adalah second terus singular. Nah, dia dalam singular gitu teman-teman. Nah, dalam terjemahannya itu adalah you see. Oke. Yang ketiga itu BP. Nah, BP ini dalam PA-nya itu three
three singular. Nah, dalam bahasa terjemahan Inggrisnya itu isi, ya. Nah, kalau sedangkan di plural itu adalah blepomen. Nah, dalam blepomen ini PAI first PL. Nah, PL ini plural ya. We see. Itu yang terjemahan dari bahasa Inggris. Nah, kalau di PT ini PAI. Second PLI UC. Nah, kalau sedangkan di preposition itu PAI third singular. Bahasa terimanya itu bahasa Inggris adalah they see. Oke. Nah, kita sudah selesai dalam materi PAI, masuk dalam first declaration. Nah, dalam first declaration ini kita tahu dulu apa itu nouns. Nah, nouns ini dalam kata benda bahasa Indonesia-nya. Nah, dalam nouns ini ada 3 kata bendanya. Yang pertama itu ada first declaration, ada second declaration, dan third declaration. Nah, yang saya bahas sekarang ini adalah first declaration. Oke. Nah, dalam first declaration ini adalah setiap kata terdiri atas. Ada case, ada gender, dan number. Nah, kalau case ini adalah kata benda dalam hubungan dengan kata-kata dalam kalimat. Nah, kalau gender itu maskulin, feminim, dan netral. Kalau number itu adalah singular, dan plural. Nanti kita akan masuk dalam contohnya. Nah, sebelum kita masuk dalam contohnya, saya mau menjelaskan bahwa ada case dan basic fashion. Nah, dalam 8 dan juga nominatif, nah, destination. Nah, oke. Kalau genitif ini ability, separation, dative, reservation, terus locative, location. Kalau instrumental, means. Kalau executive, limitation. Kalau vokatif adalah address. Nah, sudah kita tahu kan? Yang penting kita ingat dulu ini ya. Nah, kalau dalam singkatannya itu ada N, ada G, ada A, D, ada IS, gitu ya, ASI. Oke? Dan vokatif juga. Nah, kita masih dalam ini definisi artikelnya. Nah, ini rumus dari feminine identification artikelnya. Nah, saya membagikan kepada teman-teman ini rumusnya dan cara ngerjainnya ini. Nah, kenapa saya pisahkan ini nominatif dengan singular ini? Ada as, terus ada lagi ada an, terus ada I, ada on, ice, dan as. Nah, gini teman-teman, kenapa dipisahkan? Karena dia menunjukkan, tadi saya bilang tadi dalam PA itu adalah akhiran. Nah, supaya kita tahu cara ngerjainnya itu kita harus perhatikan akhirannya. Jangan kita ambil dari awalnya. Nah, kita lihat dari akhirannya. Nah, sama juga dengan feminim dan maskulin juga sama. Nah, ini definisi artikelnya. Nah, ada sini definisi feminim artikelnya, definisi artikelnya. Ada sini nominatif, genitif, kreatif, dan asertif. Nah, dalam itu ada on, dan selanjutnya. Inilah artikelnya. Nah, sebelum itu kita masuk dalam contohnya. Nah, example parsing. Sebelum itu saya membagikan teman-teman contohnya ini example parsing. Saya akan membagikan satu contoh aja teman-teman. Nah, dalam cara bacanya ini ada properties
dideskei, irenen, kai, alet he, alet tehian. Nah, oke, saya kemudian kok bisa dapat AR artikel NMS dan juga NMS, ada verb PI singular, ada neuter asekutif, kok bisa dapat, dan juga ada kai, kok ada kai gitu kan. Nah, gimana cara ngerjainnya teman-teman? Nah, sebelum itu kita masuk yang pertama itu oh. Nah, oh ini kan ini udah jadi artikel ya teman-teman. Nah, kita lihat dari sininya. Nah, ini. Nah, ini. Oh, ini udah artikelnya. Jadi kita nggak usah duluan kerjain itu dulu. Nah, kita kerjain itu di bawahnya selanjutnya gitu. Nah, properties. Nah, properties ini ada neuter NMS. Nah, kok bisa dapat NMS? Gini cara ngerjainnya, teman. Nah, kita tetap aja ke neuternya. Nah, yang kita carinya itu NMS. Nah, ini ya teman-teman. Teman-teman, NS. Nah, ini dia. Oke. Nah, gimana cara ngerjainnya? Kan kita lihat tadi kan akhirannya itu ada NS. Nah, ini dia. Nah, yang saya ini panahnya ini adalah NS. Nah, gimana caranya? Gini. Nah, di sini ada tadi kan N itu tetap ya teman-teman. Nah, kalau kita masuk dalam NMS-nya ini adalah ini sini. Yang pertama itu ada N, itu nominatif. Terus ada sini masculine. Nah, masculine baru kita masuk dalam singular. Nah, barulah jadinya namanya NMS. Oke. Nah, ini dia. Nah, terus, tadi kan artikel yang otaknya ini artikel ini apa? Nggak ada tadi teman-teman. Jadi kita samain aja yang di bawahnya tadi, selanjutnya tadi kita samain ke atas karena dia tetap sama karena itu hanya artikel gitu teman-teman. Oke. Nah, kita masuk dalam dideskai. Nah, dideskai ini kok bisa dapat first PAI singular. Nah, caranya gimana teman-teman? Nah, kita lihat tadi. Nah, kalau V itu adalah verb. Nah, teman-teman. Verb. Nah, ini dia. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini dia E. Nah, ini dia 3. Berarti ini rumusnya tadi teman-teman. Jadi kita turunin. Nah, ini. Nah, kita turunin. Oke. Nah. Terus, nah ini dia. F verb PAI singular. Nah, tadi kan yang orang ketiga tadi kan di singular gitu teman-teman ya. Di singular. Oke, kita masuk dalam RNN. Nah, RN itu neuter. Nah, ini tetap aja teman-teman. Nah, kita cari itu ACC, ACC-nya dan FS-nya. Gimana caranya? Kita lihat dari sini. Kita cari dari NV-nya. N.
Kita cari N akhirannya. Nah, ini dia. Nah, tadi juga sama kayak tadi. Nah, ini FS. Nah, N itu asosiasi feminim dan singular. Nah, ini dia. Nah, ini. Asosiasi feminim dan singular. Oke, teman-teman. Oke. Nah, kita masuk dalam kai. Nah, kai ini tetap aja teman-teman udah jadi artikel. Dia nggak apalagi ya, kayak nggak dipindah-pindahin lagi, nggak cari temannya gitu. Dia tetap artikel. Nah, kita masuk dalam aletheia. Nah, itu asosiatif dan VS. Nah, VS ini tadi bilang tadi feminim singular. Nah, gimana caranya? Mirip juga sama yang kayak tadi, teman-teman ya. Kita cari akhirannya dulu. Nah, akhirannya itu an. Nah, kita cari. Sebentar ya teman-teman. Nah, ini dia ada dapat. Nah, ini akhirannya ini an. Nah, baru kita cari sini ACC baru feminim dan singular. Nah, yang VS inilah dari awal kita ambil ini FS, kita singkat gitu teman-teman. Oke. Oke. Nah, oke, kita masuk dalam terjemahannya. Nah, dari terjemahannya tadi O. Jadi O itu terjemahannya the, kata kerja. Kalau sedangkan properties ini bahasa terjemahan bahasa Inggrisnya itu propet. Kalau di DSK terjemahannya itu teaches. Oke. Kalau Irene itu peace. Nah, dan terjemahan bahasa Inggris. Kalau kayak ini tetap N. Kalau aletheia truth dalam bahasa Inggrisnya. Jadi semua kita udah susun ini ya terjemahannya, baru kita buat kalimatnya. Nah, di sini kita udah buat kalimatnya. Jadi kita bacanya itu the prophet teaches peace and truth. Oke? Dan teman-teman, sekian dari saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafin. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.